Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Saat orang beramai-ramai mendukung kemerdekaan Palestina, menaikkan tagar Free Palestine, di sosial media bahkan massa sampai turun ke jalan, meminta Israel berhenti menyerang Palestina. Tapi ada segelintir orang yang menolak Palestina merdeka. Sikap itu lahir karena kekhawatiran akan terjadi kiamat jika Palestina merdeka, yang didasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi benarkah demikian? Tonton terus video ini dan simak hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Sejak sebulan lalu Israel menggempur Palestina, siang dan malam tanpa henti, bangunan luluh lantak, puluhan ribu orang meninggal, dan luka-luka dan persediaan makanan, minuman bahkan bahan bakar pun dibloket oleh Israel. Takya warga Gaza yang menderita, para reporter pun mulai berguguran, padahal Israel berdalih bahwa serangan yang dilancarkan untuk menghabisi pasukan militan Hamas, nyatanya ada banyak warga sipil yang menjadi korban. Tak hanya itu, pasukan Zionis juga membombardir Palestina dengan bom fosfor putih yang sangat berbahaya jika bersentuhan dengan manusia. Zat kiamat di dalam bom tersebut mudah terbakar saat terkena oksigen dan bisa menghasilkan panas yang sangat tinggi, mencapai 815 derajat Celcius. Api dan panas yang sangat tinggi itulah yang menyebabkan bom fosfor putih berbahaya bagi manusia, makanya penggunaannya dilarang. Kemudian pasukan Zionis juga menyerang tanpa ampun beberapa rumah sakit yang ada di jalur Gaza, sehingga membuat pelayanan terganggu. Tindakan itu termasuk pelanggaran hukum internasional. Sayangnya sampai sekarang tak ada sanksi untuk mereka. Tindakan mereka bukan lagi self-defense seperti yang mereka katakan, tapi memang sudah masuk kategori genosida. Sudah banyak negara yang mengejam tindakan itu, terutama Rusia, Turki, dan Indonesia. Sayangnya kejaman itu tidak berarti banyak. Israel sama sekali tak berniat menghentikan serangan sedikit pun. Dukungan kepada Palestina pun semakin hari semakin banyak. Masyarakat di berbagai belahan dunia menyerukan Israel menghentikan serangan. Sayangnya di balik itu ada juga orang-orang yang malah tak menunjukkan simpatinya, bahkan malah berada di pihak Israel, dan menyalahkan Hamas atas serangan tanggal 7 Oktober lalu. Yang lebih aneh lagi, ada yang menolak mendukung kemerdekaan Palestina, karena takut akan segera terjadi kiamat. Anggapan itu tidak salah sepenuhnya. Memang ada hadis yang menyebutkan, salah satu tanda kiamat adalah pembebasan Baitul Maqdis. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hitunglah 6 perkara yang akan muncul menjelang kiamat. Yang pertama, kematianku. Kedua, dibebaskannya Baitul Maqdis. Banyak ulama yang berpendapat kalau pembebasan Baitul Maqdis itu sama dengan pembebasan Palestina. Berarti kemerdekaan Palestina menjadi salah satu tanda semakin dekatnya kiamat. Sayangnya hadis tersebut tak menjelaskan secara detail pembebasan yang mana. Perlu kita ketahui bahwa sejak dulu, Palestina sudah mengalami beberapa kali penjajahan, dan selalu berhasil bebas. Yang pertama, Palestina pernah berada di bawah kekuasaan Romawi, yang kemudian bebas di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Saat itu umat muslim di bawah komando Khalid bin Walid berhasil mengalahkan Imperium Besar Persia di bawah pimpinan Raja Romawi Heraklius. Kemudian tahun 1187 Masehi, Palestina juga pernah dibawa kekuasaan prajurit salib yang kemudian dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya tak ada jaminan penjajahan yang dilakukan Zionis di Palestina sekarang ini adalah penjajahan terakhir. Bisa jadi Palestina merdeka dari Zionis, kemudian kembali terjajah. Karena itu, kemerdekaan Palestina saat ini belum tentu menjadi tanda kiamat yang dimaksud hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa saja pembebasan di waktu yang lain malah narasi upaya menunda kemerdekaan Palestina, karena takut kiamat dipandang sebagai jalan mulus bagi Zionis, untuk terus menginvasi dan melakukan pembantaian massal. Kemudian ada hadis lain, yang juga digunakan untuk mendukung narasi kemerdekaan Palestina. Sebagai tanda kiamat diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai kaum muslimin memerangi Yahudi. Maka orang-orang muslim membunuh mereka sampai orang-orang Yahudi itu bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu pohon dan batu berkata, wahai orang muslim, wahai hamba Allah ini Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah. Pohon-pohon berbicara kecuali pohon Gorkot karena ia pohon Yahudi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sayangnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi-lagi tak menyebutkan kapan terjadinya peperangan itu. Jadi, kita tak bisa memastikan perang yang dimaksud itu.
Yang sedang terjadi sekarang atau bukan, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tak menyebutkan secara spesifik. Tempat di mana perang itu terjadi, bisa saja di Palestina, tapi juga bisa di tempat lain. Dulunya hadis tersebut membuat umat Islam terheran-heran. Karena orang Yahudi hidup di bawah perlindungan umat Muslim, di saat orang-orang menindas dan membunuh mereka. Hanya orang Muslimlah yang memperlakukan mereka dengan baik. Hal ini bisa dilihat saat mereka datang ke Palestina. Orang-orang Yahudi mengibarkan spanduk besar, bertuliskan Jerman sudah menghancurkan keluarga dan rumah kami. Jangan kau hancurkan juga harapan kami. Hadis tersebut pun mulai masuk akal saat Yahudi, dengan nama Israel melakukan pencoplokan tanah milik warga Palestina. Warga Palestina tentu tak tinggal diam, diperlakukan seperti itu. Mereka berperang mati-matian, tapi sayang kalah. Israel pun terus mengusir penduduk asli hingga menyesuaikan Gaza, dan wilayah tepi barat. Yahudi tiba-tiba menjadi buas dan ganas layaknya serigala. Sifat itu baru muncul pada abad ke-20, sebelumnya selama 14 abad lamanya, Yahudi tak pernah menjadi sekuat ini. Zionis Yahudi tak hanya mengusir penduduk asli Palestina, tapi juga menjadikan Masjid Al-Aqsa wilayah kekuasaan para tentara Zionis. Bahkan membubarkan salat jemaah, yang dilakukan di Masjid Al-Aqsa, karena Zionis sudah berani menyentuh ikon penting umat Islam. Dan kekerasan terhadap rakyat Palestina semakin meningkat, Hamas pun turun tangan dan terjadilah penyerangan ke wilayah Israel, tanggal 7 Oktober lalu. Tapi sungguh balasan Israel sangatlah ganas. Per hari ini sudah 10.000 lebih warga Palestina meninggal, karena serangan udara dan serangan darat Israel. Orang-orang yang takut akan kiamat jika Palestina merdeka, barangkali belum tahu kalau perang antara Yahudi dan Islam, telah terjadi sebelumnya dalam Perang Khaybar. Perang itu terjadi antara umat Muslim yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan umat Yahudi yang ada di Oasis Khaybar, lokasinya berada di 150 km dari Madinah. Peperangan itu tentu saja dimenangkan oleh umat Muslim, tapi saat itu sama sekali tidak terjadi kiamat besar, seperti yang ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, para malaikat ataupun para nabi sama sekali tak ada yang tahu. Kapan tepatnya hari itu datang bahkan malaikat peniup sangkakala pun tak tahu, detailnya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu, ada pada Tuhanku tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya. Selain Dia, kiamat itu sangat berat huru-haranya, bagi makhluk yang ada di langit dan di bumi tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Kiamat hanya akan terjadi sesuai dengan kehendaknya, tidak ada dalil yang secara terang-terangan menyebutkan kemerdekaan Palestina. Kali ini adalah tanda kiamat. Perkara kiamat sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menekankan kepada umatnya untuk memperhatikan bekal. Apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi hari akhir tersebut, bukannya malah sibuk memperhatikan tanda-tanda kiamat. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah, tak ada alasan membiarkan warga Palestina dianiaya, dibantai dan dirampas hak-haknya. Semua pihak harus bergerak untuk menghentikan genosida tersebut. Ini bukan waktunya berpikir soal kiamat yang akan datang, kalau Palestina merdeka, kali ini tapi soal kemanusiaan. Bagaimana mungkin kita membiarkan pembantaian massal terjadi di depan mata kita, terlebih itu adalah saudara sesama Muslim. Wassalam bisawab. Terima kasih saudaraku yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa kita untuk selalu mendoakan saudara kita di Palestina, semua dalam lindungan Allah, amin. Dan untuk pejuang Palestina dimenangkan Allah, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.